Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz SPDI MPD dengan nomor NIM 425-001-0538. Mengajar di SMPI Nikmatul Ummah, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama 2025 Batch 3 tahun 2025. Prodi Fakultas Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning PBL pada materi menjadi pribadi berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur. Kelas 8. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas agar dapat memimpin doa. Silakan ketua kelas. Siap duduk rapi. Siap. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada teman-teman yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Ya, dipanggil namanya, bilang hadir dan juga mengangkat tangannya. Abdurrahman, Saiful Bahri, Imran Mubarak, Siti Aisyah, Ananda Khairun Nisa, Saiful Bahri, Muhammad Azam, Khairun Nisa. Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Baik, selanjutnya kita periksa yaitu kerapihan pakaiannya. Ya. Yang tidak rapi tolong rapikan dan juga masukkan bajunya. Sudah rapi semuanya? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya posisi duduknya rapikan, ya, dan juga mejanya. Tapak mejanya rapikan. Sudah rapi? Selanjutnya bersihkan, ya, lihat kanan kirinya, bawahnya, lantainya, ya, kita bersihkan. Rapi, bersih? Bersih. Alhamdulillah. Nah, kebersihan sebagian daripada iman. Baik, untuk meningkatkan rasa nasi
untuk belajar hari ini? Baik, tepuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku anak Indonesia hebat. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Selanjutnya, ya, apakah ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Ya, apa? Tentang pengertian amanah dan jujur. Jadi, amanah yaitu agar dapat dipercaya orang lain. Ya, dan jujur yaitu apa? Berkata dengan sebenar. Nah, ya, barangkali teman-teman ada pengalamannya belum tentang amanah dan jujur? Ya, ada? Ya, silakan. Kemarin saya tidak menonton dan jujur. Ya, ujian kemarin Sumatik tengah semester tidak menyontek dan jujur. Tepuk tangan. Tadi pengalamannya? Ya, cukup ya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan belajar yang mengenai tentang hikmah, ya, amanah dan jujur. Ya, kira-kira mengapa kita harus bersifat amanah dan jujur? Ya, silakan. Termasuk sifat terpuji. Tepuk tangan buat terpuji. Nah, terus apa lagi? Mengapa kita harus memiliki sifat amanah dan jujur? Ya, silakan. Agar dapat dipercaya orang lain. Tepuk tangan. Terus, apakah kita sudah menerapkan perilaku amanah dan jujur di sekolah? Ya. Tidak mencontek saat ujian kemarin. Baik, tepuk tangan. Terus, ya. Jadi kita di rumah maupun di sekolah harus berlaku jujur. Selanjutnya, apa keuntungan di dunia jika kita berperilaku jujur? Ya, silakan. Keuntungannya dapat dipercaya orang lain. Betul, tepuk tangan. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa sifat jujur dan juga amanah memiliki banyak sekali manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa manfaat untuk bersikap jujur? Yaitu yang pertama, disayang, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus apa lagi? Yaitu sifat jujur juga akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan mendatangkan yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Dapat dipercaya orang lain. Seperti siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali yaitu orang-orang yang mempercayai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa? Dalam berdagang atau jual beli. Terus apa lagi? Meningkatkan rasa percaya diri. Orang yang pasti dirinya percaya diri dimanapun berada. Terus apa? Hidupnya akan berkah. Itu kalau tidak sih. Anak-anak ingin berkah. Bahkan dengan jujur kita menjadi hidup kita jadi berkah. Amin. Terus apa lagi? Itu membentuk karakter yang baik dan juga amanah. Karena jujur dan amanah ada kaitannya. Terus apa lagi, Pak? Yaitu manfaat dan juga akibat untuk orang-orang yang bersifat amanah.
Dia apa? Mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang memiliki sifat amanah. Terus apa lagi? Disayangi dan dihargai orang lain. Ya, kita di rumah disayang sama orang tua, dihargai orang tua. Di sekolah disayang guru, dihargai teman. Juga nanti kita bekerja, ya harus memiliki sifat amanah. Maka insya Allah akan disayangi sama teman-teman kita yang ada di pekerjaan. Apalagi kenaikan pangkat. Ya, ketika nanti kerja kita akan diangkat jabatan kita jika jujur dan aman. Nah, mau tidak diangkat jabatannya? Ya, selanjutnya diberi ganjaran di akhirat seandainya menunaikan amanah dan hidup dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, akibat yang buruknya apabila kita tidak jujur dan amanah, yaitu hilang peluang pekerjaan kita. Dipecat, mau dipecat ketika kerja, nggak mau. Terus juga hilang kepercayaan orang lain, tidak percaya lagi sama kita. Terus apa lagi dipandang buruk sama masyarakat. Juga amanah yang tidak ditunaikan akan dituntut di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Itu jadi salah satu manfaat akibat, yaitu bersikap amanah dan jujur. Baik teman-teman sekalian, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang hikmah dan juga pengertian dari amanah dan jujur. Apa yang pertama? Ya, teman-teman mampu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur dan cara berperilaku amanah dan jujur, serta menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasikan hikmah dan juga sikap amanah dari sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan benarnya ketiga, teman-teman dapat membuat poster mengenai pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dengan baik. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, baik. Nah, materi pembelajaran hari ini yaitu dengan tema menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ya, adapun kriteria ketuntasan tujuannya, ya, peserta didik harus dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apalagi peserta didik mampu membuat poster mengenai pentingnya menjaga amanah dan kejujuran. Ya, baik teman-teman, di sini ada free test. Ya, kira-kira teman-teman ini tahu apa artinya jujur? Ya, apa tadi artinya jujur? Iya, betul, tepuk tangan. Terus juga apa amanah? Ada yang tahu? Ya. Apa? Amanah. Apa? Dipercaya orang lain. Betul, tepuk tangan. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada pengamatan infografis tentang apakah kalian pernah melakukan perilaku amanah, ya. Terus juga apakah kalian pernah melakukan perilaku jujur? Ya, di sini ada. Teman-teman bisa perhatikan pentingnya perilaku jujur. Ya.
mengamati. Di sini ada mengamati infografis. Ya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Pentingnya perilaku jujur. Silakan baca masing-masing dan juga perhatikan dan pahami. Ya, silakan. Ya, sudah? Ya. Bahwa pentingnya perilaku jujur, yang pertama dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya sikap jujur menunjukkan kebaikan menunjukkan ke surga. Maka orang yang berperilaku jujur balasannya ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pentingnya perilaku jujur, yaitu dapat dipercaya orang lain. Dan juga apa amanah? Amanah dari kata apa? Aminah, yaitu dapat dipercaya orang lain. Ya, menjalankan amanah. Jujur, amanah juga sifat wajibnya bagi Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik artinya jujur, amanah ya dapat dipercaya. Ya, tabligh menyampaikan. Sidik, amanah, tabligh, fatona, cerdas. Nah, teman-teman, ya, apakah kalian pernah melakukan perilaku amanah? Pernah nggak? Pernah. Ya, apa contohnya? Ya, silakan. Contohnya amanah apa? Iya, betul, teman. Kalian pernah melakukan perilaku jujur? Ya, silakan. Pernah? Ya. Ya, betul, tepuk tangan. Ya. Nah, kira-kira sudah paham saat ini sampai sini? Alhamdulillah sudah paham ya tentang amanah dan jujur. Ya, selanjutnya Bapak akan menayangkan video materi tentang amanah dan jujur. Perhatikan dan simak ya teman-teman sekalian. Ya, dari video yang tadi, ya, amanah dan jujur, ada bagi-bagiannya. Apa bagian-bagiannya? Ya, ada amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada amanah orang lain, ada amanah untuk diri kita sendiri. Begitupun jujur. Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jujur pada diri sendiri, kita jujur kepada orang lain. Baik itu? Sudah paham sampai sini? Alhamdulillah. Baik. Ya, sebelum kita membagi yaitu kelompok, ya, masing-masing kelompok yaitu boleh 4, boleh 5, ya. Kita bagi 4 kelompok. Ya. Sini sudah ada ya kelompok ya. Di kelompok 1 itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, sebelum kita yaitu mengerjakan tugas
lembar kerja peserta didik, ya kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Ya, ikuti video tersebut. Jangan jadi tahu. Tugas lembar kerja kelompok ya untuk peserta didik. Saya akan kelompok satu Pak. Ya, kelompok satu. Oh, macam ya tadi udah kesini udah tadi. Apa tugasnya? Yaitu tugasnya adalah ya pertama tulis nama kelompoknya, yang kedua yaitu perhatikan infografis tadi ya. Ya, mengamati infografis yang tadi. Kira-kira teman-teman ada hal yang penting atau tidak? Jika ada hal yang penting, ya pembahasan yang tadi tulis, ya minimal di 3 masing-masing kelompok. Ya, mulai dari sekarang siap, silakan. Kesulitan? Ya, di sini tulislah hal yang kalian anggap penting ya sesuai tadi infografisnya ya. Apa yang penting dari amanah dan jujur ya, dapat apa beberapa dari orang lain dan juga sebagainya, boleh ditulis ya.
kelompok 3? Bisa? Bagus. Selanjutnya yaitu teman-teman masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, pertama silahkan kelompok 1 untuk dapat maju ke depan membawa teksnya, bawa lembar kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kita adalah Macan. Ya, silakan. Serta anggota kelompok Macan adalah 1 Hernan, 2 Jojo, 3 Raka, 4 Jaka. Perilaku melakukan amanah dan jujur bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dipercaya orang lain dan mendapatkan pangkatan jabatan juga jujur dan amanah. Ya, kata kelompok 1 mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat dipercaya orang lain. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Yuk, ada tanggapan nggak nih dari teman-teman? Ya, nggak ada? Ya, silakan. Gitu. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PDPB yang berisi 4 orang, yaitu Lang, Raka, Damba, dan Joni. Ya. Ya, silakan. 1. Dapat dipercaya orang lain. Ya. 2. Disayangi dan dikasihi orang lain dan mendapatkan surganya Allah. Ya. Katanya kelompok 1 dapat dipercaya orang lain dan disayangi, dihargai orang lain dan dapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kembali. Jadi teman-teman, ya, kita semuanya harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk perilaku amanah dan jujur. Sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dipercaya orang lain, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika nanti kita di dunia kerja akan dipercaya dan akan diangkat jabatan kita. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dapur 1, dapur 2, dapur 3. Alhamdulillah. Sekarang yaitu refleksi untuk ya peserta didik. Ya, barangkali teman-teman ada gak yaitu pengalaman dari pembelajaran kita tadi? Kira-kira senang atau tidak pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk refleksi pada kesempatan hari ini yaitu saya akan memberikan yaitu pengalaman, ya, teman-teman memberikan pengalaman pribadinya, ya, terus di kertas, tulis di kertas, lalu dibacakan, habis dibacakan ditempel, ya, silakan. Ya, mana Pak? Di kertas, ya, yang tadi saya skip. Silakan ditulis di kertasnya, ya. Selesai.
sejauh mana kita memahami pelajaran hari ini. Silakan. Dan diisi. Yaitu dari kelompok 1. Silakan. Berdiri, silakan. Situ aja. Mengetahui pengertian dari sebuah amanah dan jujur serta dari amanah dan jujur Baik, tepuk tangan buat teman kita. Silakan dulu. Jadi teman kita menulis bahwa setelah mempelajari pelajaran hari ini sudah mengetahui tentang apa? Tentang arti amanah dan jujur. Ya, selanjutnya ya dari kelompok 4. Silakan. Baik, tepuk tangan buat jadi katanya jika ada yang memberikan amanah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga jika orang yang mempercayai kita, ya kita harus amanah. Beri tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, itu refleksi kita. Ya, selanjutnya yaitu bahwa kita sebagai peserta didik di manapun kita berada harus berlaku amanah dan jujur. Ya, dari awal sampai akhir kita harus dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, insya Allah kita akan ya bertemu ke depannya, yaitu tentang apa? Tentang yaitu fikih ibadah. Apa fikih ibadahnya? Tentang ibadah sholat. Nah, nanti ada kaitannya nih, ya amanah dan jujur dalam praktek sholat. Ya, baik. Berakhirlah pertemuan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan memimpin doa.